Jadi kalau teman-teman nanti nerapin strategi ini ya, itu profitnya teman-teman tuh bisa naik jadi 2 sampai 3 kali lipat atau bahkan bisa jadi mungkin berlipat-lipat gitu ya. Namun sayangnya banyak pebisnis yang tidak melakukan hal ini sehingga mereka akhirnya terjebak dengan ya cost-nya lebih besar daripada income-nya. Nah, padahal kita bisa melakukan hal ini agar terjadi maksimalisasi profit yang didapatkan gitu ya. Jadi dengan budget yang sama tapi dengan penerapan yang berbeda seperti ini, maka hasilnya akan jauh lebih baik gitu ya. Nah teman-teman, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar, saya dari strategiproperty.com. Saya adalah seorang profesional business coach khusus untuk properti dan juga digital marketer. Nah hari ini saya akan ngebahas tentang yang namanya value ladder ya. Jadi value ladder ini adalah sebuah tangga, ataupun mungkin kalau dalam hal ini sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan value sekaligus nanti penawaran kita atau harga jual kita atau produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan menjadi lebih tinggi di setiap tahapan dari klien kita atau customer kita ketika mereka berinteraksi dengan kita. Sebenarnya nanti ini ada hubungannya dengan customer journey gitu ya, ada hubungannya dengan situ. Tapi di sini kita akan melihat dulu strategi secara peningkatan nilainya kepada peningkatan harga penawarannya. Nah teman-teman mungkin baru kenal saya istilah namanya lead magnet gitu ya. Di sini di paling bawah ada namanya lead magnet. Nah lead magnet ini sebenarnya sebuah penawaran awal yang mungkin harganya tuh bisa jadi freebie gitu loh, istilah kita tuh freebie. Kan kita sering ya dapat penawaran di internet itu gratis, misalkan ebook ataupun video ataupun mungkin juga produk juga bisa gitu ya, gratis. Nah, tapi kita di sini barter dengan data kita gitu loh. Nah, itu disebut dengan lead magnet. Nah, lead magnet ini adalah perkenalan awal kita dengan klien kita atau customer kita. Jadi kita akan memberikan mungkin di sini saya gambarin ya. Lebih ke small thing ya, small value gitu ya. Ya misalkan tips, kemudian juga strategi secara umum gitu ya, tapi intinya menggerakkan si konsumen itu dari yang nggak kenal kita jadi lebih aware ke kita. Jadi yang di sini meningkat adalah awarenessnya nih awarenessnya meningkat gitu loh, dia jadi kenal kita lah gitu ya, ini kayak kenalan dulu gitu loh. Nah berikutnya kita nggak cukup sampai di situ gitu ya, kalau sekedar kenal doang nanti nggak ada kelanjutannya gitu loh. Nah biasanya nanti setelah itu kita melakukan yang namanya penawaran. Nah penawaran tuh bisa berupa, di sini bisa berupa webinar ya, bisa berupa ya ebook juga tapi mungkin berbayar yang lebih komprehensif itu ya, lebih lengkap, atau mungkin training juga bisa ya, course gitu ya, course juga bisa gitu yang berharga lebih terjangkau gitu ya. Nah tujuannya sebenarnya di sini kembali lagi meningkatkan ya, dari yang tadinya mungkin dapat ilmunya seperti secara general gitu ya. Nah ini mulai lebih ke lebih detail gitu ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya si konsumen kita ini atau klien kita ini dia akan merasakan perubahan-perubahan gitu ya. Wah nih dengan lead magnetnya aja udah berubah, kemudian ikut course-nya ya berubah. Nah disinilah nanti akan timbul trust nih ya, selain aware di sini muncul trust nih, yang akhirnya akan menjadikan sebagai consideration gitu loh, consideration. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman bisa melakukan hal ini, wah ini keren banget ya. Jadi, nah ini keren banget sih. Jadi di sini kita bisa melakukan yang namanya filter ya, filter ataupun mungkin dalam bahasa sederhananya itu kita melakukan analisa lebih detail terhadap calon customer kita gitu. Jadi nanti kita akan mendapatkan benar-benar orang ataupun persona yang benar-benar kita tawarkan produk yang kita punya gitu ya. Nah makanya di sini ada istilahnya core offer nih namanya nih. Ini core offer. Core offer ini adalah penawaran intinya teman-teman. Ya. Oh ya tadi sebelum kita bicara ke core offer, di sini ada yang namanya SLO. SLO ini self liquidating offer namanya. Self liquidating offer. Nah kalau saya bilang ini sebenarnya kuncinya di sini teman-teman, di SLO ini. Kenapa? Karena SLO ini kita mulai charge orang gitu, kita mulai istilahnya menerapkan pembayaran ke mereka gitu, untuk mereka bayar
untuk mendapatkan ilmu dari kita atau pengetahuan ataupun taste dari produk kita. Nah, memang nilainya kecil ya, nilai kecil, rupiahnya kecil. Tapi perlu diingat, dari sini kita akan memperoleh yang namanya self liquidating offer. Artinya apa? Dengan penawaran ini, maka biaya iklan kita ini sebenarnya tercover dari SLO ini. Ya, jadi maksudnya gimana? Misalkan kita tawarkan di sini SLO itu sebenarnya not more than 200.000 gitu ya. Nggak boleh lebih dari 200.000 lah, nggak boleh terlalu mahal juga gitu. Tujuannya apa? Tujuannya dari kita penghasilan orang masuk dari sini, dia akan mengcover biaya iklan gitu teman-teman. Ya, jadi keuntungannya apa? Kita akan banyak sekali di sini nanti ada keuntungannya. Ada yang pertama ya kita dapat data. Yang kedua kita learn market kita. Terus yang berikutnya adalah filter. Orang yang mau bayar adalah orang yang serius dengan produk kita. Dia akan benar-benar merasa, wah ini emang gue butuh ini gitu loh. Makanya dia mau bayar gitu loh, dengan nilai yang kecil gitu. Nah dari sini nanti kita akan melakukan yang namanya filtering data ya. Dengan kita mulai berinteraksi lebih dalam ya, kita akan melakukan misalkan one on one konsultasi segala macam. Kemudian kita filter mereka kebutuhannya apa. Nah di sini ada dua kemungkinan. Kalau di training atau di dunia training itu ada di sini mungkin kita kasihnya training dan di sini coaching misalkan pendampingan gitu ya, core over gitu. Kalau training mungkin 2-3 hari ya kan. Kalau coaching mungkin ini ada bisa 3 bulan, 1 tahun, setengah tahun gitu loh, tergantung nanti kebutuhannya gitu ya. Nah jadi apa maksudnya di sini sebenarnya penjelasan dari value ladder ini adalah step-step dari si konsumen kenal kita, kemudian dia mulai trust, ada sedikit trust, kemudian mulai engagement tinggi, mereka mau terbuka kebutuhannya apa ya, lalu kita kasih solusi di core offernya ini. Nah tujuannya apa? Tujuannya karena gini teman-teman. Oh ya tadi saya lupa menyebutkan ya, kalau di SLO mungkin 200 di bawah 200.000 gitu ya. Tapi kalau di training nih mungkin nilainya di atas 1 juta lah gitu ya. Di atas 1 juta sampai di bawah 10 juta lah, 1 sampai 10 juta gitu misalkan. Training intensif gitu ya, 2 sampai 3 hari misalkan. Lalu kemudian ada namanya coaching. Nah, coaching ini mungkin kan berbayar rutin ya, tiap bulan sekian juta gitu misalkan gitu. Nah, teman-teman kalau teman-teman langsung nih ujuk-ujuk ngiklan ya, menawarkan coaching gitu loh, atau menawarkan training yang harganya lumayan mahal gitu ya. Nah, ini tentunya akan apa ya, terjadi resistensi. Orang siapa lo gitu loh, kita belum kenal kamu siapa gitu, who are you gitu loh, dan apa skill lo tuh, pengalaman lo apa. Nah, ini akan terjadi seperti itu gitu. Ya walaupun mungkin di sini kadang-kadang jadi apa ya, ya proses filtering juga. Nanti teman-teman akan ketemu orang-orang yang ini jual begini ya, macam-macam lah gitu. Tapi intinya nanti kita akan mulai memfilter orang-orang yang benar-benar engage sama kita. Nah makanya kita harus benar-benar memberikan core offer yang menarik. Nah gimana menurut teman-teman, punya bisnis apa atau mungkin di bisnis propertinya mau nggak nanti kita kasih contoh bagaimana value ladder di bisnis teman-teman? Komen aja di bawah dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.